Selamat pagi, saya Gali dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ikan hias, salah satu jenis ikan hias yang digemari banyak orang, khususnya masyarakat di Indonesia. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Ikan yang akan saya bahas, ikan cantik ini bernama ikan diskus atau dalam bahasa ilmiah dikenal dengan nama Shrimsodon spp. Ikan ini memiliki tubuh yang ramping, memiliki tubuh yang simpel dan tidak terlalu memakan ruang dalam akuarium. Tapi ikan ini tergolong pasif dan gerakannya lambat, sehingga banyak yang memelihara ikan ini di ruangan tertutup. Ikan ini memiliki warna yang unik, memiliki warna yang cerah dan bentuknya yang unik. Tubuhnya bulat dan gepeng mirip cakram. Dan ikan ini terlihat sangat eksotis. Jadi buat kalian para penggemar ikan, para hobi ikan hias, kalau ingin mencari ikan yang bisa membuat suasana tenang, bisa membuat kita sejuk, rileks, dan untuk refleksi, ikan ini adalah jawabannya. Tapi kalau kalian menginginkan ikan yang agresif, menginginkan ikan yang untuk aduan atau sebagai ikan yang predator, maka ikan ini bukan jawabannya. Karena ikan ini rentan terhadap perubahan lingkungan dan lebih suka pendiam. Meskipun ia hidup berkelompok, tapi ikan ini tidak suka gangguan atau tidak suka tempat yang begitu berisik. Maka kalau kalian ingin memelihara ikan ini, pastikan bahwa ruangan kalian, tempat ikan ini tenang. Dan ruangan yang kalian ingin peliharakan ikan ini, pastikan tidak sering digunakan untuk aktivitas atau kegiatan yang energik, sehingga mengganggu ketenangan dari ikan ini. Ikan ini memiliki warna yang banyak. Sebenarnya banyak warnanya dari ikan ini, cuman warna khasnya atau warna dasar yang biasanya ada pada ikan ini adalah merah, biru, hijau, dan coklat. Di Indonesia ada 4 jenis ikan diskus yang terkenal. Ada hackle, brown, green, dan blue. Ikan ini sangat sensitif dan peka terhadap perubahan kualitas air dan suhu. Meskipun seperti itu, ikan ini memiliki berbagai macam corak beda dan warna tubuh yang cerah serta indah. Di Indonesia, banyak orang yang menginginkan berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan ini. Meskipun ikan ini nggak bisa diadu, meskipun ikan ini nggak bisa dijadikan sebagai ikan yang begitu menyenangkan, membuat seru atau sebuah pertandingan seperti ikan predator, ikan Oscar. Tapi ikan ini banyak diincar oleh penggemar karena bentuknya yang unik dan warnanya yang cerah. Bahkan banyak sekali penggemar ikan hias, penggemar ikan ini yang berani mengeluarkan biaya yang tinggi demi mendapatkan tubuh yang indah dari ikan ini. Semakin unik dan langka dari tubuh ikan ini, maka harganya pun semakin tinggi. Dan tidak sedikit orang yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan ikan itu. Ikan ini berhabitat asal di Sungai Amazon di Amerika Selatan. Ikan ini hidup di tempat yang airnya agak tenang dan dangkal. Bahkan ada juga yang terdapat di sungai Putumayo, Peru. Ikan ini menyukai tempat yang sejuk, tenang, dan bersih. Namun, untuk pemeliharaan ikan ini tidak semudah ikan hias lainnya. Perlu beberapa hal untuk diperhatikan. Sebenarnya bukan hanya di sungai Amazon, tapi di setiap sungai seperti di Brazil, di Peru itu ada
terdapat ikan ini, cuman setiap daerah, setiap wilayah sungai itu memiliki jenis ikan diskus yang berbeda dan tubuhnya pun juga akan berbeda. Intinya ikan ini lebih suka di tempat kenangan karena sungai yang sejuk, sungai yang alirannya tidak begitu deras, ikan ini akan menyukai tempat itu dan akan berkembang biak dengan cepat. Kita akan masuk, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin memelihara ikan diskus. Yang pertama, ikan diskus dikenal tidak suka mengganggu dan cenderung menyendiri. Terlihat begitu sempurna untuk dipelihara dalam akuarium. Istilahnya berukuran panjang kali lebar kali tinggi 100 kali 50 kali 50 cm. Jadi meskipun ikan ini kecil, jangan menyiapkan akuarium yang begitu kecil atau sempit karena ikan ini tidak suka kepadatan. Yang kedua, siapkan tempat yang sesuai dengan jumlah ikan dan keadaan. Jangan ditempatkan di tempat yang sering digunakan aktivitas yang berenergik atau yang bergemuruh, tapi bisa diletakkan di tempat yang tenang seperti di kamar atau di ruang keluarga atau di ruang meditasi. Lalu yang ketiga, jangan mencampur ikan ini sampai menumpuk. Yang keempat, bersihkan juga pompa air agar sirkulasi udara dalam akuarium tetap terjaga baik. Untuk ikan ini membutuhkan aerator. Jadi ikan ini berbeda dengan ikan alami lainnya seperti lele. Ikan ini membutuhkan bantuan untuk mensuplai oksigen. Dan saya dianjurkan untuk menggunakan aerator yang menggunakan pipa dibanding dengan yang menggunakan pump. Nanti ada gambarnya untuk perbandingannya. Tentu gambar yang aerator yang kiri itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang kanan, meskipun beberapa ikan hias kuat dan cukup mampu menggunakan aerator yang di kanan. Cuman untuk ikan hias ini saya anjurkan untuk pakai yang aerator kiri. Banyak orang yang menggunakan aerator kanan sebab harganya murah dan cara menggunakannya simpel. Tidak terlalu ribet untuk membeli peralatannya. Tapi kalau untuk aerator yang kiri itu membutuhkan beberapa peralatan seperti pipa dan juga saringan untuk keluarnya airan ini. Cuman bagus aerator yang kiri sebab ia bisa menyedot kotoran dan bisa menyaringnya sehingga membuat akuarium tetap tersuplai oksigennya dan bersih. Lalu yang keenam, batasilah jumlah ikan sekitar 4-5 ekor dalam satu akuarium agar ikan tidak stres. Semakin besar akuarium, maka ikan bisa ditambahkan kelompoknya. Lalu yang keenam, tambahkan larutan garam khusus untuk ikan ke dalam akuarium. Lalu yang ketujuh, selalu periksa suhu dan tingkat. Dan yang ke-8, serta pemberian makan yang teratur serta sesuai takaran. Beberapa ikan khusus seperti hackle, blue, brown, dan green itu mereka bisa dipelihara di tempat yang terbuka. Bisa diletakkan di tempat yang terbuka. Cuman untuk beberapa ikan tidak kuat dan tidak mampu untuk berada di tempat yang terbuka. Pemberian makan yang teratur, ikan ini harus diperhatikan. Nah, buat kalian tidak bisa membiarkan ikan ini makan secara sembarangan. Jadi ketika memberi makan kita harus perhatikan apakah makanan itu sudah habis atau belum, karena ikan ini makannya tidak seperti ikan predator lainnya yang agresif dan rakus. Ikan ini perlahan makan dan tidak langsung mendekati makanannya, tapi ia akan perlahan-lahan mendekati dan akan meraba makanan lalu memakannya. Maka kalau makanannya ini tidak habis dan kita biarkan, itu akan mengendap di akuarium dan akan menjadi kotor, air menjadi kumuh. Nah,
Jika makanan tidak habis, kita bisa ambil makanan itu atau kita dorong ke aerator supaya tersaring. Selanjutnya ada jenis-jenis ikan diskus. Sebenarnya ikan diskus ini memiliki banyak jenis dan banyak aneka ragam bentuknya. Cuman saya akan ambil beberapa jenis ikan diskus yang harganya mahal dan sering dipelihara di Indonesia. Yang pertama ada snake skin. Ikan diskus ini bermotif seperti kulit ular, memiliki corak tipis, merah atau biru. Harganya sekitar 60.000 sampai 200.000 sesuai dengan ukuran dari paling kecil sampai ke besar. Lalu yang kedua ada super red melon. Ikan ini berwarna jingga kemerahan dan ada warna putih di bagian kepalanya. Harganya sekitaran 40.000 sampai 180.000. Lalu yang ketiga ada green discus. Ditemukan pertama kali oleh Pellegrin di tahun 1904. Warnanya hijau dengan corak garis yang berwarna coklat kemerahan. Harganya sekitar 40.000 sampai 120.000. Lalu yang keempat ada Pervileon, memiliki warna dasar putih dengan corak bintik-bintik yang berukuran kecil dan merah muda. Harganya sekitaran 75.000 sampai 200.000. Lalu selanjutnya ada red ribbon, dimana ikan ini yang paling mahal karena dikenal dengan corak garis warna merah dengan dasar warna putih kuning sebagai dasarnya. Karena tertampak abstrak, maka ikan ini tergolong sebagai ikan yang mahal. Harganya sekitar 80.000 sampai 250.000. Lalu yang keenam ada red Marlboro yang warnanya merah kombinasi jingga di tubuh bagian belakang. Kepalanya berwarna putih kuning-kuningan dengan warna mata merah menyala. Harganya 60.000 sampai 180.000. Cuma harga ini merupakan harga per ekor. Lalu selanjutnya ada pakan ikan diskus. Yang pertama ada pakanan alami. Ada beberapa pakan yang memang sehat untuk ikan diskus. Yang pertama ada cacing sutra, di mana memiliki banyak kandungan lemak, protein, dan mineral. Lalu yang kedua ada cacing darah. Cacing ini berasal dari larva lalat Chironomus yang mengalami pembusukan. Yang diambil adalah lalat jenis Chironomus yang tidak berhasil sehingga mengalami pembusukan. Itulah yang bisa diberikan makan pada ikan diskus. Lalu ada Artemia, merupakan makanan yang steril dan bebas penyakit yang mengandung nutrisi, lemak, dan protein. Lalu selanjutnya ada kutu air, dimana makan ini sebenarnya umum untuk digunakan segala jenis ikan hias. Sebab pakan ini merupakan pakan alami yang cocok untuk ikan hias dan khusus untuk ikan hias. Lalu selanjutnya ada makanan pabrikan atau buatan. Di sini saya mengambil pelet karena ikan diskus lebih menyukai makanan buatan pelet dibanding dengan ikan-ikan lainnya yang menyukai makanan buatan seperti beras, tumpukan beras, ataupun campuran tepung. Yang pertama ada Tetra Beach Complete, dimana ini khusus untuk ikan diskus. Memang khusus untuk ikan diskus sebagai kebutuhan gizi supaya cantik dan tumbuhnya lebih cepat. Sama seperti pelet ikan lohan yang membuat khusus warna ikan lohan itu kulitnya berwarna, sama seperti ikan ini. Dan yang kedua ada New Life Spectrum Discus, pelet yang berkualitas tinggi untuk ikan diskus, tapi juga cocok untuk ikan lainnya yang memiliki tubuh yang berwarna. Lalu yang ketiga ada Golden Pearl Discus Peach Color, dimana mengandung protein, spirulina, mineral, dan berbagai macam vitamin untuk mempercepat pertumbuhan ikan diskus. Demikian untuk pakan-pakan yang direkomendasikan untuk ikan diskus. Lalu selanjutnya ada tips untuk pengembangbiakan ikan diskus.
Ini ada beberapa tips, bisa dibaca dan bisa dipahami sendiri. Ya, sebenarnya ikan diskus ini memiliki warna dasar, ya, warna tertentu saja. Cuman karena semakin banyaknya penggemar yang menginginkan warna unik, sehingga mereka berinisiatif untuk mengkawin silangkan ikan diskus ini kepada ikan lainnya, sehingga memiliki warna corak yang campuran dan warna unik. Semakin unik maka harga jualnya pun semakin tinggi. Inilah keunikan ikan diskus. Ikan diskus ini juga bisa dikembangbiakan dengan beberapa hal seperti yang ada di layar. Untuk makanannya juga harus diperhatikan dan pastikan bahwa benar-benar dimakan tanpa tersisa atau tertinggal di dalam akuarium. Inilah keunikan ikan diskus dan keunggulan ikan diskus yang berbeda dengan ikan hias lainnya. Memberi makan ikan diskus dengan pakan buatan sebaiknya dicampur dan dikombinasikan dengan pakan alami, jangan monoton sehingga tidak bosan dan bisa tetap terjaga vitaminnya. Lalu bertahap dan sedikit saja, karena ikan ini tidak suka rakus dan tidak suka langsung memakan pakannya secara lahap seperti ikan lain. Tapi ikan ini akan perlahan-lahan memakan, maka kita harus pastikan seberapa kenyangnya ikan ini dan kita harus terbiasa untuk melihat ikan ini terpenuhi kebutuhannya. Itulah penjelasan mengenai ikan diskus. Masih banyak kekurangan dan hal yang di luar presentasi ini untuk dipelajari dari ikan diskus. Sebab ikan diskus ini merupakan salah satu jenis ikan yang unik dan unggul. Demikian presentasi dan penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.